Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وقد أنشدت في ذلك رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول قال مشايخنا من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويعظمهم ويعطيهم شيئا وإن لم يكن ابنه عالما يكون حافظه عالما. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang-orang yang berilmu. Kemarin disebutkan tentang pernyataan Imam Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba, siap menjadi hambanya orang yang mengajarkan aku satu huruf atau satu kalimat. Insya'aba, kalau dia memang mau menjual terserah dia dan saya siap dijual. Wa insya'atak, bila ia memang mau memerdekakan aku, ya saya siap. Wa insya'a istarak, kalau memang dia mau menjadikan aku budaknya seterusnya, ya sudah saya siap. Karena itu juga dikatakan dalam sebuah syair. Nah, ini syairnya juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku perhatikan, aku lihat orang yang paling layak untuk mendapatkan penghormatan, orang yang paling berhak untuk diperhatikan, orang yang paling berhak untuk mendapatkan keistimewaan, ya haqqal muallim. Orang yang perlu diperhatikan hak-haknya itu ya muallim, pengajar ilmu, guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Dan aku perhatikan yang paling wajib diperhatikan oleh setiap orang muslim, ya haknya seorang guru, seorang pengajar ilmu. Guru itu harus betul-betul mendapatkan perhatian. Karena mereka memikirkan bagaimana kita umat secara umum untuk mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita atau umat secara umum menghindar dari azab Allah, mendekat ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memberikan kepada kita sesuatu
yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena itu kalau orang tua yang siap memberikan nyawa untuk kita memiliki hak yang luar biasa. Kenapa nggak bisa dibayar dengan apapun nyawanya? Dan itu diberikan kepada kita sebagai anak. Makanya Allah memerintahkan luar biasa, seorang anak harus selain bersyukur kepada Allah, harus bersyukur kepada orang tua. Selain Allah juga memerintahkan untuk ibadah kepadanya, Allah juga mewajibkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. Karena memang yang diberikan besar, yang diberikan nggak bisa diganti dengan apapun. Berapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang tua, berapa kali kita bisa menyenangkan hati orang tua, itu tidak bisa mengganti, apalagi ibu ya, apalagi ibu, semuanya tidak bisa mengganti dari satu malam yang tidak bisa tidur karena kita. Siapa yang bisa membeli tidur? Sebagian orang pakai obat tidur pun tidak tidur. Siapa yang bisa membeli waktu yang mereka korbankan 1 miliar bisa diganti waktunya, balik maning, no maning, tidak bisa. Karena itu mereka mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Allah untuk seorang anak menghormati orang tua. Lah seorang guru juga demikian, dia memberikan kepada kita yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, menghindarkan kita dari kesalahan kita kepada Allah dan kesalahan kita kepada manusia. Jangan sampai kita menyakiti orang muslim yang lain, menyakiti hatinya orang muslim yang lain, mendolimi orang muslim yang lain. Diajarkan oleh guru apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya Allah memberikan dia surga. Siapa penyebabnya? Guru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih harus diperhatikan, diutamakan oleh orang-orang beriman dari diri mereka. Sebab Nabi yang menyelamatkan, penyelamat utama kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah guru-guru ini wakilnya Nabi untuk menyelamatkan kita dari jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan laqad haqqo an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Layak kok. Layak sebagai penghormatan kalau mereka itu diberi dari setiap hurufnya 1000 dirham. Kalau kita misalkan mau memberikan kepada guru kita setiap satu macam ilmu aja, cara basuh wajah yang benar dalam wudu, cara basuh tangan yang benar dalam wudu, setiap satu ilmu yang diberikan kepada kita, kita ganti dengan 1000 dirham, layak. Dan di situ beliau menggunakan kalimat laqad yang mengindikasikan kepada makna sumpah. Layak, betul-betul layak. Ketika seorang guru itu dari satu huruf diberikan 1000 dirham. Makanya ketika ada seorang wali murid, anaknya ketika sudah bisa membaca Al-Quran, mendapatkan ilmu dari gurunya, kemudian tanda rasa syukur dari orang tua tersebut memberikan hadiah yang terlihat mewah, terlihat besar. Karena bangganya orang tua, anaknya sudah bisa membaca Al-Quran, sudah mendapatkan ilmu dari bimbingan guru tersebut. Sehingga kemudian seorang guru ini memiliki cacat dalam berpikir, menganggap apa yang dia dapatkan itu terlalu besar dari apa yang diberikan. Karena wali murid itu ngerti betapa besarnya kedudukan ilmu yang diajarkan oleh gurunya, dia mengatakan, kalau gitu anak saya nggak akan saya lanjutkan kepada Anda.
karena Anda telah meremehkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak diajarkan. Karena itu kita ketika memberikan kepada guru, apapun yang kita berikan, jangan merasa itu besar, itu kecil. Sebagai guru yang mendapatkan, tidak meremehkan, tapi tidak boleh merasakan itu adalah hal yang besar. Apapun yang diberikan kepadanya, tapi tidak boleh meremehkan. Allah ini, jangan. Meremehkan tidak diperintahkan, tapi tidak boleh menganggap besar atas pemberian itu. Karena itu beliau menjelaskan, fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Karena kenapa kok dikatakan 1000 dirham diberikan kepada orang yang mengajari kita itu layak? Karena orang yang mengajari kita itu dari apa yang kita butuhkan. Wudu kita butuhkan untuk kesahannya, sholat kita butuhkan untuk kesahannya, kemudian diajarkan kepada kita selain untuk sah, untuk diterimanya, diajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan orang, baik dalam urusan jual beli, perdagangan, utang piutang dan lain sebagainya, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita butuhkan apapun dalam pernikahan, kita dikasih solusi dalam urusan rumah tangga, kita dikasih solusi dalam urusan perjalanan pernikahan, untuk menikah, kita belajar untuk ibadah haji, umroh dan lain sebagainya. Apapun yang diajarkan kepada kita atas apa yang kita butuhkan, dan itu memang kita butuhkan, itu menandakan dia adalah ayah kita di dalam agama. Dia adalah ayah kita. Bagaimana ayah itu? Apa yang harus kita lakukan kepada ayah? Yaitu yang harus kita lakukan kepada seorang guru. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul abai man 'allamaka. Ayah terbaikmu itu adalah yang mengajarkan kamu ilmu. Ayah terbaik itu yang mengajarkan ilmu. Karena ayah itu ada 3. Ayah itu man waladaka, waman ankaha ibnatahu laka, waman allamaka. Guru itu yang orang tua itu yang melahirkan kamu, yang menyebabkan wujudnya kamu. Yang guru yang orang tua yang kedua adalah yang menikahkan putrinya kepadamu, yaitu mertua. Yang ketiga adalah yang mengajarkan kamu ilmu. Sebaik-baiknya wa khairul aba man 'allamaka. Orang yang mengajari kamu sampai kamu menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang terbaik daripada macamnya orang tua. Semua orang tua harus dimuliakan, semua orang tua harus dihormati. Tapi yang terbaik daripada mereka adalah yang mengajarkan ilmu. Karena itu diriwayatkan pernah Dzulkarnain itu ditanya, lima tu'azzim ustadzaka aksar min abik. Kenapa kamu kok lebih memuliakan gurumu daripada ayahmu sendiri? Semua dimuliakan, tapi lebih memuliakan guru daripada orang tua kan? Kata beliau, betul, saya memuliakan orang tua saya lebih daripada guru saya lebih daripada orang tua. Li anna abi anzalani minas sama'i ilal ard. Karena kalau ayahku, orang tuaku kandung, itu dia yang menurunkan aku dari langit ke bumi. Wa ustazi, dan guruku, yarfa'uni minal ardi ila sama, mengangkat aku dari bumi ke langit.
Maksudnya roh itu kan tempatnya di langit. Lah, ketika akan terlahir anak, roh itu turun dari langit ke bumi. Yang turun rohnya dari langit ke bumi. Ketika anak itu diisi ilmu, diajarkan ilmu, penuh dengan ilmu, naik roh ini menuju kepada langit yang disebut alamil malakut. Karena itu lebih mulia orang yang membuat kita mulia dibandingkan orang yang menurunkan kita dari alamil malakut menuju alamil kaun, alamil fana. Karena itu beliau lebih memuliakan gurunya daripada orang tuanya. Bukan berarti menghinakan orang tua ya. Orang tua sekali lagi semuanya yang melahirkan kita, mertua kita dan guru kita semuanya adalah orang tua yang harus kita muliakan, harus kita hormati. Yang terbaik di antara mereka adalah yang mengajarkan kepada kita ilmu. Apalagi kalau yang mengajarkan ilmu itu ya orang tuanya sendiri. Ya dia yang menyebabkan wujudnya kita dan dia yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka ini yang terbaik daripada yang terbaik. Itu yang disebut biasanya silsilah zahabiyah. Ya, garis keturunan yang rantainya emas. Dari anak ke orang tua, guru ke guru, murid ke guru dan seterusnya. Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi beliau menceritakan tentang pernyataan guru-gurunya. Guru-guruku pernah berkata, orang yang pengen punya anak menjadi orang yang alim, maka sepatutnya bagi dia untuk memperhatikan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang berilmu, khususnya dari fuqara, dari para yang orang-orang yang miskin, ghuraba. Apa yang mereka butuhkan, coba kita perhatikan. Mereka butuh apa, kita bantu. Semampu kita, sebisa kita. Kalau kita pengen punya anak alim, muliakan mereka, agungkan mereka. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ini Imam Sadiduddin Asy-Syirazi ya, yang beliau mengatakan bahwa kalau kita pengen punya anak yang alim, maka bantu orang-orang yang mulia dari para ulama. Bantu dari mereka bagaimana mereka bisa mengajarkan, bagaimana mereka menutupi kebutuhan mereka, kita bantu. Dan itu pasti akan kita dapatkan. Kalau bukan anak kita yang akan menjadi alim, ya cucu kita akan menjadi alim. Artinya jaminan ini pokoknya turunan kita pasti akan muncul ada orang yang alim ketika kita memberikan perhatian kita kepada mereka. Karena itu hormati orang-orang yang memiliki ilmu, walaupun mungkin lebih mudah dari kita. Hormati orang-orang yang memiliki ilmu walaupun dia lebih miskin daripada kita. Karena biasanya kalau miskin itu nggak dihargai. Hormati orang-orang yang punya ilmu, guru-guru yang mengajarkan ilmu, walaupun mereka dalam status sosialnya di bawah kita. Misal anak, keponakan, yang keponakannya punya ilmu, mengajarkan ilmu, hormati. Jangan karena ponakanku arek kapan. Anak kita ketika dia punya ilmu, hormati, muliakan. Hormati, muliakan. Karena dia yang punya kelebihan daripada kita. Walaupun mungkin kita penyebab dia bisa punya ilmu, karena kita yang mengirim ke pesantren dan semisalnya.
tapi muliakan dia karena hal tersebut. Mereka nggak akan terus mau kurang ajar, nggak akan terus merasa lebih hebat, nggak akan, karena mereka memiliki ilmu dari guru ke guru yang mereka mengajarkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bisa menghormati orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kepada kita secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin al-Fatihah.